Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan. Maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku sekalian jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di Jumat yang mulia ini kita gunakan waktu yang tersisa untuk saling nasihat-menasihati. Karena sesungguhnya nasihat yang paling mulia, nasihat yang paling baik adalah nasihat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Makanya tidak henti-hentinya saya menasihati diri saya pribadi dan jamaah Jumat sekalian dengan sebuah nasihat yang bisa kita jadikan renungan untuk mempersiapkan diri kita semua menuju kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu alam akhirat. Ini adalah sebuah nasihat yang disampaikan oleh ini adalah sebuah nasihat yang sangat agung yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membonceng Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Dan di antara kalimat-kalimat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddah." Kenalkanlah dirimu kepada Allah di saat senang atau engkau lapang. Niscaya Allah akan mengenalmu di saat susah. Saya ulang sekali lagi saudara-saudaraku sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenalkanlah dirimu kepada Allah di saat engkau senang. Kenalkanlah dirimu di saat engkau lapang. Niscaya Allah akan mengenalmu di saat susah. Saudara-saudaraku sekalian, begitu banyak di antara kita yang baru dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka sudah berada dalam kondisi sulit. Banyak di antara kita yang baru dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala terlilit hutang, terlilit sakit keras, tatkala segala urusannya buntu dan tidak ada jalan keluar. Barulah mereka mengingat Allah, barulah kemudian mereka mengerjakan salat malam, banyak berzikir, banyak berpuasa, banyak bersolawat, banyak bersedekah. Namun yang diinginkan oleh Nabi dalam nasihatnya adalah kita justru harus mengenalkan diri kita kepada Allah tatkala kita dalam kondisi lapang. Tatkala kita tidak terlalu banyak pikiran, kita sisihkan waktu kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Dan alhamdulillah banyak di antara kita yang berada dalam kondisi lapang. Alhamdulillah banyak di antara kita yang masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah banyak di antara kita yang masih diberikan kelapangan rezeki. Banyak di antara kita yang masih bisa mempunyai pekerjaan tatkala angka pengangguran di Indonesia bertambah setiap tahunnya. Ini semua di antara kondisi-kondisi di mana sudah sepatutnya kita memperkenalkan diri kita kepada Allah dengan mencari muka di hadapannya. Ini tidak berarti Allah tidak mengenal kita, saudara-saudaraku sekalian. Ini tidak berarti Allah tidak mengetahui hamba-hambanya semua. Tapi kata para ulama, tujuan kita memperkenalkan diri kita kepada Allah, mencari muka di hadapan Allah tatkala kita lapang, agar kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita dengan pengenalan yang khusus tatkala kita berada dalam kondisi yang sulit. Dan bagi seorang makhluk, roda kehidupan itu berputar, saudara-saudaraku sekalian. Terkadang kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah. Terkadang kita sehat, terkadang kita sakit. Terkadang rezeki kita cukup, terkadang rezeki kita sempit. Ini semua sudah menjadi sunnatullah yang seseorang bisa saja akan melaluinya dalam kehidupannya. Dengan memperkenalkan diri kita kepada Allah, dengan banyak mengingatnya, dengan banyak beribadah, dengan banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, menjalankan perintah tatkala susah dan menjauhi larangan tatkala berat untuk meninggalkannya. Ini semua dari hal-hal yang akan membuat Allah mengenal kita dengan pengenalan khusus tatkala kita dalam kondisi sulit. Lihatlah kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang senantiasa ketika itu mengingat Allah dalam kondisi lapang. Tatkala beliau ditelan oleh ikan paus, maka Allah Subhanahu wa taala mengenali Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dan ingatlah kisah Yunus, kata Allah, ketika dia pergi dalam keadaan marah karena kaumnya tidak ada satupun yang mau beriman. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka Yunus ditelan oleh ikan paus. Maka Yunus pun menyeru dalam kegelapan-kegelapan itu, yaitu gelapnya perut di dalam ikan paus dan gelapnya lautan yang sangat dalam. Nabi Yunus berdoa dengan doa yang sangat masyhur, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Sebahagian athar menyebutkan bahwa malaikat bisa mengenal suara tersebut karena seringnya Nabi Yunus mengucapkannya tatkala beliau lapang. Dan tatkala dalam kondisi sulit, maka doa tersebut naik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolong beliau keluar dari perut ikan paus. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau sekiranya Yunus bukan termasuk orang yang banyak bertasbih mengingat Allah, niscaya dia akan tetap di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Jadi kalau kita biasa mengingat Allah dalam kondisi lapang, kita diberi kesehatan, kita malah lebih dekat kepada Allah, kita diberi rezeki, kita pakai untuk umrah, pakai untuk naik haji, pakai untuk bersedekah, bangun solat malam semata-mata untuk mencari muka di hadapan Allah. Tatkala Allah turun di sepertiga malam terakhir mencari hamba-hambanya yang meminta dan berdoa kepadanya. Semua ini akan membuat Allah mengenal kita dengan pengenalan yang khusus. Tatkala kita berhadapan dengan perkara yang sulit, perkara yang berat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Beda halnya kalau di masa-masa lapang kita malah sering lupa kepada Allah. Diberi kesehatan kita malas beribadah, malas bangun salat malam. Diberi rezeki malah digunakan untuk bermaksiat dan menjauhkan kita dari Allah. Diberi waktu lapang malah dipakai untuk bergosip, mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka tatkala kita berhadapan dengan masa sulit, maka Allah pun akan lupa dengan kita. Allah tidak akan menggubris kita. Allah Subhanahu wa taala tinggalkan kita dengan urusan-urusan kita. Kita berdoa tidak dikabulkan, kita minta pertolongan, Allah biarkan kita, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Makanya disebutkan itulah keadaannya Fir'aun. Tatkala dia dalam keadaan lapang, dia lupa
bahwa ada Allah yang menciptakannya, ada Allah yang memberinya rezeki, ada Allah yang menghidupkannya, ada Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya berkuasa dan memiliki segalanya. Tatkala dia berada dalam kondisi sempit, yakni tatkala nyawanya akan terenggut, ditenggelamkan oleh lautan, maka dia ingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 90. Hatta idza adrakhul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang benar melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Tapi ucapan itu tidak lagi bermanfaat untuk Fir'aun, saudara-saudaraku sekalian. Allah sudah meninggalkan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Mengapa baru sekarang kamu mau beriman, wahai Fir'aun? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Intinya, saudara-saudaraku sekalian, apa yang Allah lakukan terhadap Fir'aun merupakan pelajaran terbesar bagi kita tatkala banyak di antara kita yang telah diberikan kelapangan tapi tidak kita gunakan dengan baik untuk cari muka di hadapan Allah. Tidak kita gunakan dengan baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jiwa, raga dan harta kita. Ingatlah bahwa baginda Nabi SAW bersabda, Ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dalamnya, nikmat sehat dan waktu yang luang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, di sisa hidup kita yang tersisa, di banyak kondisi lapang yang kita punyai, gunakanlah waktu kita semaksimal mungkin untuk berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah, memperkenalkan diri kita kepada Allah, karena kita akan sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala tatkala masa sulit itu datang menghampiri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian, ingatlah bahwa saat yang paling penting, saat-saat yang paling genting, yang paling puncak ketika kita saat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah saat menjelang kematian. Di saat inilah kita berharap akhir dari lisan kita adalah mengucapkan la ilaha illallah. Semua itu tidak akan bisa tercapai tanpa daya dan kekuatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang senantiasa mengingat Allah dalam lisannya, dalam perbuatannya, maka bercermin dari kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan seorang hamba taufik untuk berzikir mengingatnya. Allah akan memberinya taufik untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Itulah mengapa kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa mengingat kematian, agar dalam kehidupan kita selalu mengingat bahwa kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian akan memotivasi seorang hamba untuk mengingat Allah, mengingat betapa besar ampunan dan rahmatnya kepada seorang hamba. Seseorang yang mengingat kematian tatkala dia dalam kondisi lapang akan memotivasi dirinya untuk beramal, memotivasi dirinya untuk bersedekah, membantu dirinya untuk memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua agar menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, pandai memanfaatkan kondisi lapang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wal qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون.